makanya sedekahnya ditampilin gitu ya, dibikin status. Orang yang masa lalunya buruk, orang yang masa lalunya gelap, belum tentu di masa depan dia tidak ingin menyalakan cahayanya sendiri. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, berkah, dan juga menyenangkan. Nah, di video kali ini aku mau nanya sama kalian, pernah dengar gak sih orang yang gampang banget menilai orang lain, judgmental? Di sini konteksnya ngebahas di sudut pandang orang-orang yang gampang menilai orang lain secara negatif gitu ya. Kayak segampang itu coy, dia menilai orang lain padahal dia belum tahu aja latar belakang kayak gimana, dia aslinya kayak gimana. Pernah gak? Tapi aku yakin sih di sini kalian pasti pernah dengar lah ya orang yang seperti itu, atau bahkan mungkin kalian sendiri yang jadi korban judgmental orang lain. Atau gimana nih? Kesel gak gitu? Aku mau nanya gitu, kalian yang sebagai korban judgmental orang lain, kesel gak sih di judgmental orang lain padahal dia gak tahu alasan kalian melakukan hal tersebut itu apa? Atau bahkan kalian sendiri yang jadi pelakunya? Aduh, gak mungkin sih, gak mungkin orang yang judgmental nonton video ini. Tapi kalaupun ada, ya gak apa-apa sih, welcome to my channel. Aku harap video ini bisa membuka pandangan baru bagi kamu dan juga tentunya kita semua ya teman-teman. Nah, kenapa di judul video ada kata gak cerdas, gak dewasa? Karena di umur 25, 30 ke atas gitu ya, bahkan di umur 20 tahun aja kita udah mengalami berbagai macam hal, udah banyak mendengar sesuatu, melihat gitu ya, dan juga melakukan berbagai hal yang dimana hal tersebut bisa kita lakuin karena ada alasan. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya, apalagi umur yang udah 40 ke atas gitu ya, pasti dia tuh udah melalui banyak hal yang dimana ketika ada seseorang melakukan sesuatu, contoh ada orang yang gak ikut gotong royong, langsung dijudge, ih dia kayaknya gak asik ya orangnya, ih dia gak ikut bentuk gotong royong, udahlah kucilkan aja gitu ya. Padahal bisa jadi dia itu lagi sakit atau lagi kerja gitu ya, kayak work from house, kita kan gak tahu. Terus ada juga orang yang ketika ada orang lain posting ada sedekah gitu ya, mau sedekah gitu ya, lagi menyalurkan sedekah, nah dia tuh langsung dijudge kayak dia kayaknya mau pamer deh, makanya sedekahnya ditampilin gitu ya, dibikin status. Padahal kan dia bisa aja bikin status kayak gitu supaya bisa menginspirasi orang lain, supaya bisa makin banyak orang-orang yang ikutan sedekah juga, galang dana gitu kan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kan bagus kan? Kenapa sih kita gak berpikir dari sisi positifnya aja? Ada juga orang yang bilang, kenapa sih dia bolak-balik mulu pakai motor? Pasti caper. Padahal bisa aja dia tuh ada yang ketinggalan gitu kan di rumahnya, atau lagi nolong temen terus barangnya ketinggalan, kita kan nggak tahu ya. Ada juga orang yang itu si Bu Mirna beli emas banyak banget, perasaan dia duitnya gak banyak deh, pasti emasnya palsu. Kayak woi, ngapain lo ngurusin kenapa harus ngurusin hal kayak gitu? Bukan dia masih banyak hal yang perlu kita fokuskan gitu ya di hidup kita. Kita kan pasti punya banyak impian, kenapa kita gak fokus sama impian kita aja? Kenapa ngurusin emas orang lain gitu kan? Oke, lanjut. Aku tahu banget gimana serunya ngomongin orang lain, tapi kan masa sih gitu ya, kita yang punya goals dalam hidup mau terus-menerus fokus ke orang lain? Biasanya ngomongin orang lain itu sepaket dengan asal ngejudge, judgmental gitu ya. Nah, biasanya juga ketika kamu lagi ngumpul nih sama teman-teman kamu, nah kalian tuh ngomongin orang lain, terus kalian mau pulanglah kalian. Nah, ketika kamu pulang, keluar dari ruangan tersebut, kalian pasti diomongin. Percaya deh, biasanya kayak gitu. Asal ngejudge, asal ngomongin orang lain, itu tuh sebenarnya kayak kalian gali lubang gitu ya, semakin dalam semakin berbahaya. Bayangin, orang yang kalian judge, asal omongin, pokoknya asal nilai, itu tuh ternyata ada di belakang kalian lagi jalan, ngedenger apa yang kalian simpulkan tentang dia. Kalau orangnya pemaaf, ya bagus, bisa jadi dia klarifikasi, bisa jadi dia meminta untuk kalian gak asal ngejudge dia, intinya responnya baik lah ya gitu, bijaksana. Tapi gimana kalau yang sifatnya kayak kalian? Kebayang gak sih gimana dan-dedornya? Di situasi tersebut mungkin ada perang dunia. Nah, di umur yang udah puluhan tahun, seharusnya manusia bisa lebih memaklumi dan juga memahami ya, karena dia udah punya sudut pandang yang banyak, udah punya banyak pengalaman. Wajarnya sih gitu, tapi gak semua orang kayak gitu teman-teman. Contoh, ada orang yang pakai tato, dia pasti serem, dia pasti galak, dia pasti nakal, dan pandangan buruk lainnya. Ya walaupun di Islam gitu ya, emang dilarang.
Hanya saja, kalaupun sekalipun gitu ya ada muslim yang pakai tato, ya mungkin dia mualaf, ya mungkin itu adalah kesalahan dia di masa lalu dan sekarang dia udah tobat. Kita kan nggak tahu ya, kecuali nanya. Tapi kamu berani gak nanya? Kalau nggak berani ya jangan asal menilai orang lain. Di luar konteks yang muslim, bisa jadi orang pakai tato gitu ya, itu tuh ya cara dia mengekspresikan diri bahwa dia itu cinta seni, terus dia menunjukkannya lewat tato. Bisa jadi itu tuh ada kenangannya, bisa jadi juga itu tuh merupakan sebuah identitas tertentu. Orang yang bertato belum tentu dia seburuk yang kamu pikirkan, dan orang yang gak bertato tidak otomatis mutlak dia adalah orang yang baik. Benar gak? Nah, sebagai muslim di sini aku bukan memperbolehkan. Poinnya adalah jika ada kasus serupa, mungkin alasannya seperti yang tadi aku bilang, mungkin dia A, mungkin dia B. Kenapa? Karena hidup penuh dengan sudut pandang. Kita gak pernah tahu orang yang kamu cap buruk sekarang di masa depan itu dia akan kayak gimana. Masa lalu seseorang itu tuh tidak menjadikan masa depannya buruk selama masih ada kemungkinan dia berubah saat ini dan beberapa waktu kemudian. Kenapa kita harus asal judge gitu ya? Orang judgmental biasanya adalah orang-orang yang belum terbuka dan juga belum sadar. Jadi mereka tuh menilai dari cara dia hidup, terus lingkungan dia dan juga standarnya dia. Akhirnya memunculkan pola pikir yang sempit. Padahal dunia itu luas. Kalau orang udah bisa menilai dari berbagai sudut pandang, dia tuh akan lebih tenang gitu ya, lebih relax, dan juga dia bisa lebih fokus terhadap impian dia, terhadap cita-cita dia. So guys, mari kita belajar untuk lebih memahami dan juga melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan kita blokir hanya karena ego kita sendiri. Orang yang masa lalunya buruk, orang yang masa lalunya gelap, belum tentu di masa depan dia tidak ingin menyalakan cahayanya sendiri. Kita belajar bareng, saling mengingatkan dengan memberikan kritik dan juga saran yang membangun, karena kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kita hanya perlu untuk lebih baik lagi dan juga saling support. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.